Baik, ehonya turunin bassnya. Baik, sebelum mulai saya punya permintaan dulu, boleh nggak? Biar majelis ini berkahnya tetap terjaga. Ada beberapa hal yang bisa menghilangkan keberkahan majelis ini. Yang pertama, jangan ada yang berbicara. Saya paling anti ketika majelis ilmu sudah dimulai ada yang ngomong. Kalau ada yang berisik, ketahuilah dia orang yang tidak punya adab dengan ilmu itu sendiri. Ilmu nggak akan mendekat kalau kita nggak punya adab dengan ilmu. Siap? Kalau ada yang berisik, suruh dia pulang. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan kita. Siap? Tutup mulut, pasang telinga. Malam ini berikan yang terindah buat Allah dan Rasulnya. Siap? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta mengulang salawat 3 kali? Saya teringat pesan Nabi. Malam ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, mirigehese, buntut kasir, koret? Orang Kalimantan bilang pelit, bahasa Kalimantannya pamalar. Orang Sulawesi bilang pelit, bahasa Sulawesinya masiki. Orang Sumatera Selatan bilang pelit, bahasanya cemekean. Orang Kampung Pisang bilang pelit, bahasanya apa? Koret. Mulai aneh. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang nanti dianggap Nabi sebagai orang yang koret, medit? Mau tahu siapakah dia? Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Jawabannya dengarkan sabda Nabi yang satu ini. Jangan-jangan kita termasuk ada yang koret. Apa kata Nabi? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang koret itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, telinganya mendengar
tapi sayang 1000 sayang, kata Nabi. Mulutnya diam, bungkam, tidak membalas salawat untukku. Itulah orang-orang yang koret menurut Nabi. Betul? Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai kiamat, Allah dan malaikat tidak pernah berhenti untuk terus bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Kalau saya ajak semua yang ada di sini, kita getarkan majelis ini dengan bersalawat dulu, siap? 20 orang. Sebelah sini, sebelah sini. Kalau saya ajak bersalawat dulu malam ini, siap? Kayak terpaksa. Maaf, menurut hemat saya yang bodoh ini, kita semua ini para pelaku dosa harus sejogyanya memperbanyak sholawat kepada Nabi. Karena itu cara paling cepat menghapus dosa. Bu, satu kali baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan. 1 kali kita bersalawat, 10 dosa akan dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka saya pernah menemukan sebuah pesan indah dari Imam Ar-Ramli. Saya beli kitab, tebalnya begini. Judul kitabnya Fatawa Ar-Ramli. Siapa Imam Ar-Ramli? Beliau ini dikenal Syamsuddin, matahari agama. Beliau ini saking pinternya digambarkan orang Asy-Syafi'i As-Saghir, seperti Imam Syafi'i Junior. Orangnya TOP BGT, alim. Beliau punya kitab namanya Fatawa Ar-Ramli. Dalam kitabnya halaman 318 kalau saya tidak salah, beliau menyebutkan al-ishtighal bis-salati 'alan nabi afdal minal ishtighal bil istighfar mutlaqan. Menyibukkan diri dengan memperbanyak salawat kepada Nabi jauh lebih afdal, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daripada menyibukkan diri memperbanyak istighfar mutlaqan. Ulama menjelaskan apa maksudnya. Sampai detik ini kata ulama enggak bakal ketemu dalam Quran ada ayat Allah beristighfar, tapi dalam Quran Allah bersolawat. Maka kata ulama, solawat lebih dahsyat dari istighfar. Karena apapun perbuatan, kalau Tuhan turun langsung, Tuhan ikut mengamalkannya. Bahkan sampai kiamat enggak berhenti Allah dan para malaikat melakukannya. Berarti ini bukan amalan biasa, karena yang maha kuasa mengamalkannya. Betul? Betul? Yang kedua, kenapa salawat lebih dahsyat dari istighfar? 1 kali baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan. 1 kali kita bersalawat, insya Allah 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1, rugi yang tidak senang bersalawat untuk Nabi. Kita getarkan majelis ini dengan bersalawat. Siap? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, Muhammad
Muhammad. Lebih keras semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad, 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 Muhammad. Dimanapun saya tampil, saya ingin melihat dengan mata, saya ingin mendengar dengan telinga, saya ingin menyimpulkan dengan hati mana yang betul-betul mencintai Nabi. Jangan ngaku cinta dengan Nabi tapi enggak semangat menyebut nama Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai akan selalu dia sebut-sebut dimanapun dia berada. Betul? Kalau saya adu bapak-bapak dengan ibu-ibunya berani? Kita akan dengerin dulu suara ibu-ibu sedahsyat apa semangat salawat dia. Siap? Kita akan lihat mana yang jadi pemenang. Makhluk halus, perempuan itu halus perasaannya, atau makhluk kasar. Kita dengerin dulu ya. Apakah perempuan semangat bersalawat kepada Nabi? Semuanya siap? Satu, dua, tiga. Ya Rasul. Jangan main-main Pak. Nampak suara mereka 1000 jamaah. Bu, kita dengerin suara makhluk kasar. Apakah mereka bisa mengalahkan perempuan? Belum tentu. Kita dengerin ya, kita dengerin. Bapak-bapak, ini saat pembalasan kita. Jangan malu-maluin saya Pak. Siap? Selama ini kita sering kalah. Urusan agama ada di Stabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka jadi pemenangnya. Saya sudah keliling Indonesia. Seringkali saya baca spanduk hadirilah pengajian ibu-ibu. Enggak pernah saya baca spanduk hadirilah pengajian bapak-bapak. Urusan ngaji mereka yang paling banyak kelompoknya. Betul? Kita dengerin dulu ya. Satu, bersama pasti bisa. Dua, dengerin ya, dengerin ya. Tiga, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad 10.000 kalah. Kenapa? Sebentar. Nampak ada suara makhluk syirik. Syirik itu tanda tak mampu. Tahu nggak? Ada yang saking nggak menerima kekalahan nunjuk-nunjuk saya. Ustadz Al-Habsyi curang. Ustadz curang.
Giliran kaum kita perempuan nggak dibantu pakai mikrofon. Ustadz curang. Giliran kaum mereka sama-sama lelaki dibantu pakai mikrofon. Dengerin. Zaman sekarang ini kalau nggak curang nggak menang tahu. Makanya di mana-mana pasti ada kecurangan. Betul? Udah jangan ada dendam di antara kita. Izinkan saya perjumpaan malam ini mengucapkan salam takzim penghormatan yang terindah untuk segenap para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat, sayang untuk semuanya. Ibu, kita doakan dulu yuk ulama-ulama, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan, Allah kuatkan imannya, Allah jaga ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Ya Rabbal. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengemas acara yang begini meriah dan indah. Bu, perasaan saya pernah lihat orang ini. Di mana ya? Ngapain nongkrong di sini? Ibu, begitu saya baca Sherlock, baca lokasi kebun pisang, masuk tak nampak kebunnya. Bu, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, semua yang terlibat, membantu, memudahkan, memfasilitasi acara malam ini bisa terselenggara. Kita doakan juga mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah kakinya, insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Anak-anakku tetap bantu saya jaga ketenangan. Kalau ada yang berisik jangan main-main, mata saya lebih tajam dari CCTV. Nanti yang bercanda, ganggu-ganggu temannya, ngobrol, kita kasih hukuman. Maju ke sini, baca surah-surah pendek, minimal Al-Baqarah loh. Mampus loh. Haho loh. Berisik pulang. Siap? Bu, malam ini kita dikumpulkan Allah di sini dalam rangka memeriahkan, memuliakan kelahiran manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, yang maha mulia memuliakannya, manusia yang pantas kita puji karena yang maha kita puja Allah saja memujinya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad. Malam ini kita nggak ngomong soal kelahiran Nabi doang, tapi kita akan bicara tentang apapun yang ada hubungan dengan Nabi sallallahu. Kita akan awali perjumpaan malam ini dari sebuah firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sekali lagi uswatun. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat contoh tauladan yang baik dari Allah untuk kita. Ibu, Nabi pandai mencontohkan, tapi pantas jadi percontohan. Nih catat. Banyak orang-orang di zaman sekarang termasuk yang ngomong ini, lebih enak nunjuk diri sendiri. Kita ini kadang-kadang cuma bisa nyontohin, tapi belum tentu layak jadi percontohan. Cuma bisa apa?
nyontohin. Belum tentu jadi percontohan. Betul? Nabi kita Muhammad sallallahu. Nih, sosok yang satu ini enggak cuma mencontohkan tapi layak jadi percontohan. Pertanyaannya, pertini ini apa yang bisa dicontoh dari Nabi? Banyak. Kalau saya kupas nggak akan selesai sampai kiamat. Nih yang pertama nih. Nih buat suami-suami nih. Shh, tari ya mak. Buat beliau dulu. Nih buat suami-suami. Kalau mau jadi suami yang baik, contoh Nabi Muhammad. Nabi itu terkenal seorang suami yang romantis. Betul? Ibu. Saking romantisnya, lihat sejarah membuktikan Aisyah dipanggil dengan panggilan sayang apa? Humay, artinya wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Ibu tahu nggak orang Arab itu kulitnya putih, kena matahari menyengat makin memerah, nggak kayak orang kita. Makin kena matahari makin gosong. Teman saya tadinya niat pengen ngamalin sunnah, romantis kepada istri, belajar dari sejarah Nabi. Dia pulang ke rumah, lihat istrinya kulitnya hitam. Dia panggil apa? Iya, Hajar Aswad. Dihajar sama istrinya. Ternyata cerita singkat ini menitipkan pesan, apapun perbuatan butuh ilmu. Betul? Amal nggak ada artinya kalau nggak diawali dengan ilmu. Betul? Sallallahu sallallahu sallallahu. Buat para suami pengen berkah hidupmu, belajar dari sosok suami seperti Nabi Muhammad. Nabi titipkan pesan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, wahai para lelaki suami, sebaik-baik kalian itu adalah siapa orang yang paling perhatian, sayang kepada pasangannya dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Saya, kata Nabi Muhammad bin Abdillah, sosok suami yang paling sayang dengan pasangan saya dan bertanggung jawab dengan ahli keluarga saya. Betul? Maaf. Hadis Nabi ini dicuri copy paste orang kafir. Maaf lupa, orang barat itu paling seneng copy paste hadis Nabi. Mereka bikin kalimat tandingan. Apa katanya? Happy wife, happy life. Sekali lagi saya ulangi. Ini kata orang barat, ini bahasa Inggris, dengerin. Biasa aja, nggak usah gini. Biasa aja kali. Ini kayaknya meragukan saya ini. Saya digijak jelek-jelek begini, maaf saya jelek-jelek begini, saya nguasain 3 bahasa Bahasa Arab jangan ditanya. Bahasa Arab, lihat siapa yang datang. Kalau yang kita panggil laki-laki, ta'al. Kalau perempuan tambah ya, ta'ali. Kalau dia laki-laki sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha. Ada yang nanya, Ustadz gimana kalau dia laki jadi banci? Saya bingung domirnya apa. Saya tanya dulu, sebelumnya dia makhluknya apa? Laki-laki Ustadz. Terus berubah jadi perempuan. Mati, doanya gimana? Allahumma ighfir lahu. Susah amat. Ustadz gimana kalau dia perempuan berubah jadi laki-laki, tomboy, mati, gimana doanya? Gampang.
Allahumma ighfir laha. Gitu aja kok repot. Ibu, nih bahasa Inggris mau manggil orang kecil. Come here. Bahasa India lebih kecil. Chomi here. 3 bahasa saya kuasai, alhamdulillah. Bu, orang barat itu copy paste hadis Nabi yang tadi saya sampaikan. Apa kata orang barat? Happy wife, happy life. Sekali lagi saya ulangi. Happy wife, happy life. Do you understand? Alah, yes. Nenek-nenek sok paham. Nih, parah nih Pak. Konslet nih namanya. Yes. Nek, orang saya aja nggak paham. Nenek, yes. Nek, itu bahasa Inggris, Nek. Nih, saya ajarin artinya. Itu artinya, Nek, jangan buang sampah sembarangan. Ayo, happy wife, happy life. Apa artinya? Hei para suami, kalau ingin Allah bahagiakan hidupmu, bahagiakan dulu pasanganmu. Tepuk tangan dulu dong. Senang dibelain, senang. Ibu, mimpi seorang suami, Allah akan bahagiakan hidupnya. Kalau seandainya dia nggak pernah mau mengawali dengan membahagiakan dulu istrinya. Buktikan Pak, buktikan. Saya sampai sekarang sudah mengamalkan itu Pak. Saya bahagiakan istri saya, subhanallah. Allah bahagiakan saya Pak. Bu, nggak bisa membahagiakan istri dengan uang, paling tidak dengan keromantisan. Betul? Makanya mohon maaf, saya pernah lagi ceramah, tiba-tiba ada emak-emak bilang begini, Habib, shh. Saya bingung ini artinya apa. Saya tanya, Mak, emang ini artinya apa? Si mak tadi bilang, Habib, ini gaya anak muda zaman now. Kalau yang begini udah nggak main, sekarang begini. Iya, artinya opo? Lope-lope Habib. Cinta, iya, ini cinta. Saya belajar, rela saya belajar dari emak-emak. Saya praktekkan dengan istri tercinta. Romantis dengan pasangan sunnah. Ibu-ibu tahu nggak? Demi menyenangkan hati istri, biar Allah senangkan saya belajar dari emak tadi gaya begini. Nih, dari masjid sampai ke rumah tangan saya begini. Saya jaga cinta saya. Begitu sampai di depan rumah, saya nggak sabar pengen bercanda dengan istri saya. Pengen melihat senyum di wajahnya. Saya ketok pintu. Assalamualaikum sayangku. Syirik tanda tak mampu. Ketahuan gak pernah dipanggil sayang. Nih jangan-jangan dia sering kebangkian. Hoi. Mak, begitu dengar suara suaminya pulang, istri saya menjawab, iya sayangku. Dibuka pintu. Tahu nggak, ternyata rumus hidup itu sederhana. Take and give. Jangan mimpi pasangan akan memuliakan kita kalau kita nggak lebih dulu memuliakan pasangan kita. Sederhana rumus hidup itu. Betul nggak? Makanya ketika istri manggil suami papa, pasti suami akan manggil apa? Mama. Itulah rumus hidup. Ketika suami manggil istri mami, istri spontan akan memanggil bapak papi. Betul? Ketika istri manggil suami aa, suami manggil istri apa? Apes banget. Aa, iya nggak enak banget. Teteh, you know. Saya manggil sayang, istri saya membalas dengan sayang. Begitu dibuka pintu rumah, shh, nih senjata yang tadi saya keluarin.
sayang. Shh. Istri saya bingung lalu bertanya, Habibku, itu artinya apa? Saya jujur, tadi saya diajarin emak-emak di pengajian. Ini artinya lope-lope. I love you sayang. Mendengar itu, istri saya senyum dan membalas cinta saya. Gak enak kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan. Anak muda. Bu, saya bilang begini, alhamdulillah istri saya membalas cinta saya dengan gaya tangan yang sama. Tapi sayang Pak, maknanya beda. Istri saya menjawab, sayang. Bergerak-gerak jarinya Pak. Ternyata ujian kita sama Pak. Di mana-mana yang namanya perempuan UUC, ujung-ujungnya cuan. Betul? Bu, sebagai suami, contoh Nabi Muhammad paling bertanggung jawab dengan pasangan dan keluarga. Alhamdulillah. Sallallahu 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 Sallallahu. Apa yang bisa dicontoh dari Nabi buat anak-anak muda? Pasang telinganya anak-anak muda. Wahai anak muda, belajar dari Nabi. Nabimu di usia yang muda, masih belia, gak cengeng berpangku tangan dengan orang tua. Nabi tampil menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang mau bekerja keras, pemuda yang mau berusaha. Bayangkan Pak, di usia yang 12 tahun saja Nabi sudah terkenal sebagai pedagang lintas negara. Dari Saudi menuju ke Syam, Nabi berdagang dengan pamannya yang bernama Abu Talib. Mak kenal Abu Talib? Di mana kenalannya? Oleh mengerikan mak ini. Kalau dia kenal berarti dia makhluk purbakala. Betul? Bu, sekali lagi lewat forum Maulid Mimbar yang mulia ini saya sampaikan, demi Allah Nabi Muhammad itu bukan pemuda pengangguran. Jelas? Kalau ada siapapun orangnya, mau dari partai PKS sekalipun, partai Islam, mau dia wakil gubernur sekalipun. Ini saya nggak mau nyebutin namanya nih. Inisialnya aja, Suswono. Kalau dia saja nggak tahu malu berani nyebut nama Nabi, masa kita nggak mau nyebut namanya? Suswono. Oh, Suswono. Betul? Belum jadi pemimpin saja sudah merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Gimana jadi pemimpin nantinya? Betul? Saya tersinggung kalau ada yang ngaku cinta Nabi nggak tersinggung, berarti Anda krisis iman Anda. Dengan seenak-enaknya menganalogikan Nabi Muhammad sebagai pemuda pengangguran. Ini namanya nggak faham sejarah, nggak kenal Nabi secara betul. Betul? Ayo Bapak Ibu, lihat beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu dia bilang apa? Untuk menghilangkan kemiskinan di DKI ini gampang. Nih perempuan-perempuan janda yang kaya-kaya nikahi lelaki-lelaki muda yang pengangguran. Model begini mau jadi pemimpin, visi misinya saja udah berantakan. Betul? Maaf Pak, ini saja sudah salah nih. Nih pemimpin yang kacau ini, konslet ini. Saya titip pesan buat Pak Suswono,
Mau menghilangkan kemiskinan bukan dengan jalur janda kaya menikahi pemuda nganggur, bukan. Untuk menghilangkan kemiskinan itu, yang pertama pejabatnya jangan ada yang korupsi. Takbir. Ayo, beberapa minggu yang lalu ada mafia pajak ketangkap Pak. Di rumahnya ada uang hampir 1 triliun uang korupsi. Bayangkan Pak, kalau satu pejabat 1 triliun, ada yang ratusan triliun, ada yang ratusan miliar. Kalau dikumpulkan semuanya yang koruptor di negeri ini, ribuan triliun yang harusnya disalurkan untuk mensejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat, memakmurkan rakyat. Saya pastikan gak ada yang miskin di Indonesia ini. Takbir. Ini namanya calon pemimpin yang konslet. Kalau mau mengentaskan kemiskinan, jangan korupsi wahai para pemimpin. Yang bikin kami rakyat miskin karena kalian koruptor kebanyakan. Betul? Betul? Jelas? Pemimpin sekarang ini kebanyakan pemimpin sekarang ini kebanyakan yang kompak. Pemimpin sekarang ini kebanyakan lebih kompak. Pemimpin sekarang kebanyakan kok jadi begini? Beda dengan kepemimpinan makhluk yang bernama Muhammad bin Abdillah sallallahu. Makanya saya titip pesan buat semua calon-calon gubernur. Saya nggak ada urusan dengan Rano, saya nggak ada urusan dengan Pramono, saya nggak ada urusan dengan siapa itu, Ridwan Kamil, apalagi Suswono. Nggak ada urusan. Dua-duanya nggak ada yang bisa membeli kebenaran dari mulut saya. Kenapa? Bagi saya terlalu murah kalau dibayar dengan hanya nominal saja. Betul? Bu. Ini pesan buat calon gubernur DKI, belajar dari keteladanan pemimpin seperti Muhammad. Enggak pernah dalam sejarah kepemimpinannya Nabi pernah mengorbankan kita umatnya. Yang ada faktanya Nabi sering berkorban buat kita umatnya. Betul? Bu, nih kalau saya bocorkan apa saja pengorbanan Nabi buat umatnya nggak akan selesai Pak, nggak akan selesai. Sedikit saja nih, di dunia Nabi pernah berkorban penderitaan demi kebahagiaan kita nanti. Ibu tahu nggak Nabi pernah sholat jadi imam? Sahabat jadi makmum. Ketika Nabi rukuk, Nabi sujud, Nabi berdiri, sahabat mendengar ada bunyi aneh keluar dari perut Nabi. Krek, 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 krek. Selesai sholat, sahabat mendekat lalu bertanya, "Ya Rasul, apakah engkau sedang sakit?" Nabi bilang, "Tidak." Jujur saja ya Rasul, tadi kami mendengar ada bunyi aneh keluar dari perutmu. Tiba-tiba Nabi nggak sengaja bergerak, baju Nabi tersingkap, nampak oleh sahabat perut Nabi begitu kurus, dililit dengan kain. Ternyata di dalam kain itu Nabi letakkan butiran batu-batu kerikil. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, madza taf'al? Apa yang kau sudah lakukan?" Nabi tersenyum lalu menjawab, "Aku sudah berapa hari enggak makan sahabatku." "Enggak makan ya Rasul?" "Iya." "Kenapa enggak minta makanan dengan kami?" Apa jawab Nabi? "Aku enggak mau jadi pemimpin yang membebankan masalah pribadiku kepada umatku. Biarkan ujian dari Allah ini aku jalani sepenuh hati dengan kesabaran dan keikhlasan. Biar kelak jadi penebus dosa untuk umatku di hadapan Allah nanti." Itu namanya pemimpin. Siap berkorban buat yang dipimpin, bukan mengorbankan rakyatnya. Betul? Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu mau tahu pengorbanan apa yang Nabi berikan kepada Nabi umatnya yang ketika berada di langit? Nih dengerin ceritanya. Bapak Ibu, ketika Isra wal Mi'raj, Nabi itu kan pernah diperlihatkan surga. Betul? Lalu Nabi diizinkan masuk ke dalamnya.
Nabi melihat indahnya surga yang menggoda. Pertanyaan saya, lama enggak Nabi berada di dalam surga? Jawabannya enggak lama. Perjalanan itu cuma lailan saja. Nabi buru-buru keluar dari surga, Pak. Maaf lahir batin, siapapun, mau dia Nabi sekalipun, ketika Allah nampakkan indahnya surga, dia akan terlena dan tidak terpikir untuk mau keluar dari surga. Nabi Adam contohnya, nggak mau keluar kalau nggak dikeluarkan oleh Allah. Nabi Idris pengen lihat surga, nggak mau keluar dari surga. Hanya ada satu makhluk mulia, namanya Muhammad, rela mengorbankan surga sesungguhnya menggoda di depan mata demi ingin cepat kumpul lagi dengan umatnya di muka bumi. Nabi ditanya Allah, Muhammad, kenapa buru-buru keluar? Nabi menangis lalu berkata, aku terbayang dengan nasib umatku yang ada di bumi, dan aku Muhammad berjanji, ya Allah, aku tidak akan mau masuk ke tempat indah ini lagi kalau engkau enggak janji dulu ya Allah, janji dulu ya Allah, agar semua umatku dikumpulkan bersamaku di dalam surga yang indah ini. Itu sebabnya karena proposal Nabi, kita semua pasti masuk surga nantinya. Alhamdulillah. Ustadz, gimana yang bermaksiat? Masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Bu, ayo, Nabi baru pemimpin sejati, ngorbanin surga yang sesungguhnya demi bisa ngumpul dengan umatnya. Gak kayak pemimpin sekarang, baru ngerasain surga-surgaan. Jabatan cuma 5 tahunan, sudah ngorbanin rakyatnya. Betul? Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Kesalahan kedua calon wakil gubernur pasangan Ridwan Kamil Suswono, dia bilang, lihat Khadijah, wanita konglomerat kaya raya, menikahi siapa? Muhammad, masih muda kan? Ayo, ini namanya kias ma'al farik, menganalogikan sesuatu tapi nggak nyambung. Namanya jaka sembung main golok, goblok lo. Betul? Betul? Bo, di awal dia cerita narasinya janda untuk menghilangkan kemiskinan di DKI. Solusinya adalah janda kaya nikahi pemuda nganggur. Lalu dia kasih analogi seperti Khadijah menikahi pemuda yang bernama Muhammad. Berarti dia nganggap Nabi kita pemuda pengangguran. Geblek lo Suswono. Udah tuh, ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. STNK, udah tua nakal kembali. Bo, sekarang kita bongkar sejarah, apakah Nabi itu adalah penganggur? Jawabannya tidak. Nabi sendiri yang menyebutkan dalam sabdanya, wahai anak muda, ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Kata Nabi, tidak ada Allah mengutus seorang nabi kecuali Allah latih dia sebagai pengembala kambing. Bu, ibu, Nabi pengembala kambing. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah engkau juga begitu? Kata Nabi, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Aku sejak belia sudah mengembala kambing. Enggak cukup kerja di satu profesi, Nabi cari kesempatan yang lain. Jadi pedagang, berdagang lintas negara sampai ke negeri Syam. Syam itu sekarang negara Jordan, negara Libanon, negara Palestina. Berarti jauh Pak dari Mekah. Nabi bawa dagangan. Nama Nabi tersebar di seluruh penjuru negeri Arab Jazirah. Sampailah terdengar di telinga Khadijah.
ada pemuda masih muda, giat bekerja, tangguh, nggak mau berleha-leha. Mereka pemuda ini mau bekerja jujur. Lama-lama Khadijah penasaran. Nah, Khadijah kirim budaknya, coba kamu cari. Sekarang lagi viral loh, namanya pemuda itu Muhammad. Orangnya nggak kayak pemuda-pemuda jahiliyah. Masa muda sibuk khamar, masa muda sibuk dengan pesta pora, masa muda sibuk dengan maksiat. Tapi pemuda ini beda loh. Dia masih muda tapi tangguh, pekerja keras, jago dagangnya, cari informasinya. Itu awalnya. Jadi Nabi itu sudah pengusaha. Alhamdulillah. Maka saya titip buat semuanya, jangan pilih pemimpin yang nggak bisa memuliakan Nabi Muhammad. Siap? Kalau mau berkah, pilih pemimpin yang pandai memuliakan Nabi kita. Kalau Nabi kita saja dia lecehkan, apalagi kita, pasti dia akan rendahkan dan dilupakan. Betul? Sallallahu 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 Sallallahu. Singkat, padat. Cuma lihat doang. Jangan-jangan di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan. Lanjut. Yang kompak biar saya semangat. Lanjut. Sudah hampir 60 menit kita lalui tanpa terasa. 55 menit sudah kita lalui tanpa terasa. Nggak terasa kan ngaji dengan saya? Saya mau tanya, terasa tidak? Yang kompak terasa tidak? Saya yang merasakannya. Boleh saya minum dulu? Minum dulu ya. Ibarat mobil, Pak, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Ibu-ibu cuma duduk doang, udah duduk bisa bersandar. Ibarat mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum dulu ya. Anak-anak semuanya lihat ke depan. Look at me. Sebentar lagi saya bukan cuma minum, saya titipkan ilmu buat kalian. Mohon maaf, bicara Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang kelahiran saja, tapi bicara tentang apapun yang disunnahkan Nabi. Jangan mimpi bisa mengamalkan sunnah yang besar, sunnah yang kecil dilupakan. Mulailah dulu dari yang kecil, baru beranjak kepada yang besar. Mulailah dulu dari gaya minum Nabi, baru gaya makan, gaya pakaian, duduk, jalan, dan seterusnya. Saya ajarkan malam ini bonus. Bagaimana cara minum ala Rasulullah. Semuanya look at me. Nabi itu mengajarkan kita adab minum. Hafalin ya. Nanti pulang dari sini ada oleh-oleh, ajarkan ke anak-anaknya. Adab minum ada 5. Sekali lagi bantu saya. Yang kompak, adab minum ada berapa? 5. Gak usah melotot-melotot. Lebih keras. Adab minum ada berapa? 5. Adab minum ada berapa? 5. Yang pertama, minum sambil cakep. Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong itu. Kecuali sakit. Yang ketiga, dengerin. Ternyata survei membuktikan Nabi kita itu ketika minum selalu membaca basmalah sebelum meneguk airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, setelah saya cek and recheck dan saya cross check, Nabi kita itu, Pak, setelah meneguk airnya pasti Nabi lafazkan hamdalah. Alhamdulillah.
Yang kelima nih, saya yakin jarang didengar nih, apalagi diamalkan. Ibu, yang kelima ternyata Nabi itu kalau minum selalu 3 kali tegukan. Mana dalil? Kanan Nabi yatanafas fisyur. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan Nabi berhenti sebentar, Nabi kasih jeda narik napas. Demi Allah, apapun yang dicontohkan nabimu pasti ada hikmah tersembunyi untukmu. Tapi sayang, kita muslim sering tertinggal dengan orang kafir. Kenapa? Sibuk ngaji, males mengkaji. Bapak Ibu silakan beli kitab. Judulnya Limadza yataqaddamunal kafirun wa yata'akharunal muslimun. Kenapa orang muslim tertinggal, orang kafir jadi terdepan? Jawabannya kita sering ngaji, males mengkaji. Betul? Bu, di barat pernah dikaji. Apa dahsyatnya minum 3 kali tegukan. Setiap tegukan ada jeda napasnya. Hasil penelitian orang barat, Masya Allah, ternyata yang minum seperti Nabi panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Oh Yuna. Bu, makanya saya nggak pernah menemukan satu riwayat pun Nabi minum gaya begini, nggak pernah riwayatnya. Guduk. Itu gaya Fir'aun. Hari ini saya contohkan. Semuanya lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya ulangi. Mau minum baca apa dulu? Yang kompak, mau minum baca apa? Setelah meneguk airnya ucapkan apa? Biar makin ingat, enggak cepat lupa, saya contohkan ulang. Haus. Dibilangi mau nyontoin, ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Kita sambut guru kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, semuanya sallallahu, sallallahu, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Kita ucapkan salam penghormatan buat guru kita yang baru datang. Mudah-mudahan antum berkah setiap langkah dakwahnya. Bu, biar enggak lupa saya contohkan ulang. Contoh haus. Ini yang ngomongin saya haus ini kalau ngomong kadang-kadang suka bener loh. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak-bapak pulang dari sini coba praktekan. Kalau minumnya sudah bisa kayak Nabi, 3 kali tegukan, setiap tegukan berhenti kasih jeda napas, beda Pak. Walaupun sedikit neguknya tapi legahnya banyak Pak. Kalau Bapak nggak percaya nih Pak, saya contohkan ulang Pak.
Iskandar, ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang pakai teknik ini. Karena saya yang menciptakan teknik ini. Kalau ada yang ngikut-ngikut berarti copy paste Al-Habsyi. Ini teknik biar nggak kelihatan hausnya. Tadi saya mikir haus apa ilmunya? Hausnya hilang, ilmunya bisa tetap disebarkan. Itu namanya teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda ternyata Pak. Kalau minumannya terasa sehat beda loh. Merek apa sih? Mereknya Ajwa. Ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Ajwa nama dari Nabi. Apapun yang ditempelkan dengan Nabi, enak didengar, enak disebut. Ajwa, Ajwa, Ajwa. Ada singkatannya bro, ajaib water. Kata anak saya ada pelesetannya, hurufnya AJWA. Al-Habsyi, jual water, ajib. Anak muda nggak usah malu-malu berbisnis dan bekerja. Nabimu pebisnis, betul? Betul? Selama yang kau jual itu barangnya halal, teknik penjualannya nggak menzolimi orang, antara din bainakuma, ada ridho antara pembeli dan pedagang, silahkan apapun bentuknya. Saya nggak malu dibilang orang jualan air, nggak masa bodoh. Emang gue pikirin daripada dia jual aset negara. Betul? Ayo lebih baik mana? Saya jual air, untungnya saya kirim buat Palestina. Sebagian saya pakai dakwah daripada dia jual aset negara. Betul? Betul. Jadi nggak usah malu-malu mau dihina orang sekalipun kamu cuma jual kerupuk. Kamu jual walaupun kamu hanya sebagai pengambil kayu di hutan, itu lebih mulia daripada kamu hidup berpangku tangan. Tepuk tangan buat anak muda kita semuanya. Bu, doain ya, ini perusahaan saya yang ke-6. Saya bikin air sendiri. Tujuannya tahu nggak? Paling tidak setiap kali saya ceramah, saya nggak minum minuman Yahudi ini lagi. Bapak Ibu tolong dong bantu saya, bantu Majelis Ulama Indonesia. Jangan berhenti sampai di sini saja, teruskan. Karena Israel nggak berhenti menggempur Palestina. Sekarang sudah Jordan, Libanon jadi sasaran. Betul? Bu, Ibu, ini minuman terbesar milik perusahaan Yahudi. Saya lepaskan mereknya, pasti tahu apa ini mereknya. Demi Allah, apapun yang dibangun Yahudi di seluruh penjuru negeri ini, demi Allah, di atas dunia ini, apapun perusahaan yang dibangun Yahudi, untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel, pasti beli senjata. Dia bunuh saudara kita di Palestina. Bapak Ibu tahu siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis Taklim kita. Acara-acara keagamaan di masjid kita. Menangis Rasul lihat kebodohan kita. Masa yang ceramah ustadz kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman Yahudi ngambil manfaatnya? Kalau bisa jangankan minuman Yahudi, minuman kafir jangan kasih peluangnya. Betul? Ini namanya kebodohan yang dipelihara. Padahal masih banyak minuman muslim lainnya. Maka saya titip pesan buat panitia, lebih baik UMKM. Untuk muslim, kembali ke muslim. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya ada di mana-mana, syiarnya tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Takbir. Bu, kan ada air OKOC. Harifin Ilham punya air Az-Zikro. Betul? Buya Yahya punya Al-Bahjah. Di Jawa Barat ada air namanya apa itu? Ada Dalwa. Ada air Santri.
Kenapa enggak bangga beli produk sendiri? Bu, mereka bikin air untungnya buat Israel, Pak. Saya bikin air untungnya saya kirim buat Palestina. Dan saya pastikan dan saya siap adu dengan minuman manapun. Di Jepang kami adu dengan minuman yang ada di sana, kami menang. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei kami menang. Di Jordan, di Mesir, di Turki kami menang. Saya diundang khusus Pak di Jeddah. Mereka tantang air saya. Mereka adu dengan minuman termahal di Jeddah. Waktu itu namanya Al-Hada. Begitu diadu kami menang. Ibu tahu kenapa saya bisa mengalahkan semua minuman? Bahkan di Indonesia hampir 40 merek minuman kami kalahkan. Mulai dari yang mereknya Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, termasuk itu loh yang iklannya ada manis-manisnya. Mau dikibulin. Semua sudah kami kalahkan, Pak. Air kangen saja kami kalahkan, apalagi yang enggak kangen. Bu, tahu kenapa ini jadi berkah? Begitu saya ngadep guru saya, guru mohon ridhonya saya mau bikin perusahaan air minum. Guru saya bilang, kamu kalau mau sholat kiblatmu ke Ka'bah. Siap guru. Kamu kalau berdoa kiblatmu ke langit. Siap guru. Kalau kamu mau sujud kiblatmu ke tanah. Shh. Kalau kamu mau bikin perusahaan air minum, wajib kiblatmu hanya meniru berkiblat dari Zam-Zam. Jangan tiru air manapun. Zam-Zam minuman terbaik sampai hari kiamat. Kamu selidiki dulu apa unsur di dalamnya, jadikan pola minumanmu. Kami selidiki Zam-Zam ada 3. Satu unsurnya alkalinya tertinggi sedunia. Zam-Zam itu kalau diminum dia mematikan sel kanker dalam tubuh. Yang kedua, antioksidannya tertinggi sedunia. Kalau diminum dia langsung mematikan sel, racun, menetralkan racun-racun yang menempel pada makanan. Kimia, pengawet, formalin. Dan yang ketiga, mikroklaster. Kalau diminum langsung mengenyangkan. Semua kandungan Zam-Zam yang saya sebutkan, saya jadikan kandungan ajwa. Inna tashabbu bil kirami falahu dalilnya. Meniru yang berkah pasti ikut jadi berkah. Betul? Nggak cukup sampai di situ. Saya minta khatamkan Quran di setiap mata air yang ditemukan. Nggak cukup lagi. Saya minta produksinya didengarkan lantunan Quran. Masa orang Jepang saja percaya dengan Al-Quran, kita tidak? Di Jepang pernah diselidiki. Ibu tahu Jepang? Jepang. Nih kebun pisang belok kanan. Susah ngasih tahu mama. Di Jepang mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya. Mereka dengarkan musik sekencang-kencangnya. Apa yang terjadi? Air di botol pertama hancur, kristalnya berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya. Mereka dengarkan Quran sekencang-kencangnya. Solawat, zikir, doa. Orang Jepang geleng percaya. Jepang itu nggak percaya Tuhan, tapi dia mempertuhankan ilmu pengetahuan. Gara-gara lihat itu, dia akhirnya percaya dengan dahsyatnya Quran. Kristal airnya jadi indah dan menawan. Makanya dari kecil saya diajarkan datuk-datuk saya, kalau hadir acara maulid ada yang baca Quran, baca salawat, ada yang zikir, buka penutup airmu. Energi positif masuk ke air. Karena air itu sifatnya hidup dan menghidupkan. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hai. Setelah itu minum pasang niat. Ada energi positif menyatu dalam airnya. Bapak Ibu, 1 menit ke depan kita akan tunjukkan dahsyatnya air ajwa. Lihat ke depan. Kita adu dengan minuman terbesar milik Yahudi masih disegel. Semua lihat ke depan. Nanti setelah ini saya ajak zikir ruqyah dari Nabi, mau? Saya hadiahkan oleh-oleh kedua, zikir dahsyat ruqyah dari Nabi. Sekarang lihat ke depan. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, salah itu. Yang paling penting jaga minum. Tubuhmu lebih butuh cairan baru makanan. Bapak Ibu coba lihat, kita tuangkan minuman Yahudi di cangkir kosong.
Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, karena zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat airnya berubah, dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya anak-anak sudah belajar di sekolah. Saya ajarin ya, bahasa Jepangnya butak. Sekarang kita adu dengan ajwa, ajaib water. Lihat ke depan. Air kangen saja dikalahkan, apalagi yang nggak kangen. Sekarang lihat ke depan. Boleh maju sedikit. Nah. Angkat minuman ajwanya. Nah, lihat. Kita tuangkan ajwanya. Bapak Ibu mohon maaf, perut kita semuanya kotor. Penyakit berasal dari perut yang kotor. Tapi kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut. Ibu-ibu mohon maaf, darah haid kotor kan? Berhentinya 6 hari, 10 hari dan 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum ajwa 4 hari, darah kotor, haidnya bersih. Yang suka sakit pinggang, sakit perut ketika haid, minum ajwa, hilang sakitnya. Kista, miom, keputihan dan lain sebagainya sembuh. Bapak-bapak mohon maaf ya, yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru Pak, sampai mati nggak akan rontok. Cara ngerontokinya, banyakin minum zam-zam. Subhanallah rontok. Nggak ada zam-zam, minum ajwa, rontok. Sekarang kita lihat ke depan. Ajwa membersihkan kotoran apapun. Ajaib water. Takbir. Sekarang kita adu yang terakhir. Anak-anak, yang terakhir. Saya pakai media makanan. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anak tahu makanan apa ini? Mie. Sekarang lihat ke depan. Hati-hati, 80% makanan di sekitar kita berpotensi mengandung kimia, pengawet, formalin menempel pada makanan itu. Orang-orang tua-tua kita di depan, kenapa panjang umur, masa mudanya tidak sembarang makanannya. Tapi lihat anak-anak muda sekarang, muda-muda sudah rojiun. Kena kanker dan penyakit-penyakit aneh lainnya. Kenapa? Makanannya yang membunuh. Saya punya adik 28 tahun meninggal dunia kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang kita aduk, lihat ke depan. Ajwa menetralkan kimia pengawet dan formalin. Karena ajwa mengandung antioksidan tertinggi sedunia. Tapi lihat minuman sebelahnya. Nggak ada antioksidannya. Kasih lihat dulu ke sana. Ajwa bening. Minuman sebelahnya nggak bisa ngilangi racunnya. Ini baru 1 sendok. Kita angkat yang berwarna biru. Bayangkan ini baru 1 sendok. Belum 1 bungkus. Belum bumbunya. Belum tiap hari dimakan oleh anak-anak kita. Dan airnya nggak ada antioksidan, cuma air biasa. Itulah racunnya dan itu pasti akan berujung kepada kanker dan mematikan. Tapi kalau minumannya ajwa apalagi zam-zam, racunnya dinetralkan. Sekarang bantu saya sebutkan nama ajwa biar berkah. Nyebutnya saja berkah, nama dari Nabi. Minuman apa yang sehat? Minuman apa yang ajaib? Minuman apa yang berkah? Takbir. Kalau sukses di perusahaan air, habis ini doakan saya pengen buka perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan nama Syar'i Roti. Amin dong. Bu, malam ini saya ajak Bapak Ibu berjihad untuk Palestina, siap? Nggak usah ngangkat senjata, nggak usah perang-perang ke sana, mati konyol kita nggak kenal medan. Hari ini cukup dengan kita niatkan beli ajwa, dapat berkah zam-zam. Berkah Quran, nitip buat Palestina. Nanti buka tutup botolnya, saya tuntun zikir hebat langsung dari Rasulullah. Mau? Paling tidak setiap botol air ajwa kita beli, menghapus sekian botol minuman Yahudi yang pernah kita beli sebelumnya. Ketika kita membeli produk Yahudi, nama kita tercatat sebagai donatur Israel. Hapus keburukan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Siap? Baik, sebelum kita masuk ke segmen zikir, saya awali dulu dengan sebuah cerita. Anak-anak,
Dulu ada seorang sahabat Nabi badannya sakit semuanya. Dia datang menghadap Nabi. Shh, ya Rasul, badanku sakit. Nabi ajarkan zikir ini. Do yadaka ala alladhi ta'allam fi jasadika. Kata Nabi, letakkan tanganmu di tubuh yang kau rasakan sakit. Nabi suruh pegang. Nabi tuntun dengan zikir ruqyah hebat ini. Seketika penyakitnya disembuhkan Allah. Ayo nanti saya ajak untuk berzikir. Yang sakit kepala nanti pegang kepalanya. Yang sakit gigi pegang giginya. Yang sakit hati pegang apanya? Hatinya. Kemarin ada yang lucu, ada yang pegang dompetnya. Silakan tim Ajwa menyebar. Rasanya kalau zikirnya dahsyat, nggak difasilitasi dengan air yang hebat, kurang manfaat. Kita jadikan air ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh buat anak cucu kita di rumah. Buka tutup botolnya, kita zikir, kita hijaukan suasana taklim hari ini. Ibu pernah dengar air Milagros nggak? Pernah, sama kuat dengan Ajwa. Tapi harga Milagros 50.000, 2 kali lipat lebih mahal dari Ajwa. Nggak ada Qurannya, nggak ada zam-zamnya, nggak jelas untuk siapa. Ajwa malah ada Qurannya, zam-zamnya untuk Palestina, botolnya paling tebal dari semua botol minuman yang ada. Kita hijaukan suasana hari ini, silakan. Yang mau berjuang untuk Palestina, niatkan kita beli Ajwa. Kita hapus kampung ini yang mungkin sebelumnya banyak minuman-minuman Yahudi. Baik, 1-2 menit ke depan saya siapkan waktu. Silakan Ajwanya ditebar. Buka tutup botolnya. Sayang sekali kalau zikirnya nggak difasilitasi dengan air. Belum tentu kesempatan zikir ini akan terulang kedua kalinya. Saya sakit gigi, saya pegang lubangnya, saya baca zikir ini sembuh. Saya sakit pinggang, saya pegang pinggangnya sembuh. Kemarin malam anak saya panas badannya, saya pegang kepalanya, saya baca zikir ini tadi sembuh, turun panasnya. Bu, siapkan airnya, nanti kasih oleh-oleh berkah maulid buat anak cucunya. Nanti pegang badan sendiri-sendiri, jangan pegang badan orang, bahaya. Kalau nggak ada penyakit, sambil zikir usap seluruh anggota tubuhnya. Kalau ada keluarga yang sedang terbaring sakit, bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Nanti air hasil ruqyah ini kasih minum kepadanya, ada keajaiban nantinya. Yang mau Ajwa angkat tangan biar timnya gampang mendekat. Catatkan namamu dalam barisan jihad bersama Ajwa untuk Palestina. Kalau saya sendirian, lawan Yahudi mimpi saya menang. Saya butuh ulama, saya butuh panitia, saya butuh DKI masjid, saya butuh jamaah. Bersama kita cepat memadamkan kekuatan Yahudi di negeri ini. Tidak hanya Ajwa, silakan beli minuman manapun selama milik orang Islam, berkah insya Allah. Niatkan untuk Palestina, buka tutup botolnya. Siap? Baik. Sembari menunggu yang lain mempersiapkan Ajwanya, kita tambah kekuatan zikirnya dengan kalimat tasbih. Semuanya bantu sama-sama, makin banyak yang berzikir, makin banyak energi masuk dalam airnya, makin berkah nantinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Hasbunallah. Ni'mal maula. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, 1 menit kita menuju zikir ruqyah. Yang sudah pegang ajwa buka tutup botolnya, 1 menit menuju zikir. Sudah? Baik, sekarang pegang tempat yang dirasakan sakit di tubuhnya, dipegang. Kalau tidak ada, usap seluruh anggota tubuhnya. Insya Allah zikir yang diajarkan Nabi jadi benteng untuk tubuh dan badannya. Baik, semuanya yang belum ada ajwa siapkan ajwanya. Sayang sekali belum tentu kesempatan ini terulang. Baik, semuanya sudah? Baik, semuanya ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdhiyali hajati. Nabi yang menyuruh sebut hajat masing-masing, tiupkan di airnya, tutup dengan Al-Fatihah. Minta kepada Allah yang pertama, ya Allah dengan kemuliaan namamu, kemuliaan nama nabimu, kedahsyatan zikir ruqyah yang diajarkan nabimu, jadikan air ajwa ini menjadi obat penyakit zahir dan batinku, menjadi penerang hati anak cucuku, menjadi asbab hidayah bagi siapapun yang meminumnya, menjadi benteng dari virus dan bakteri apapun, menjadi penghilang rasa gundah dan gelisah, menjadi penyemangat dalam beribadah di jalan Allah. Tiupkan di airnya, tutup dengan Al-Fat. Biniyatis syifa was-siha wal-himma wal-quwa wa tulil umur fi ta'atillah. Ishfi mardana wa mardal muslimin bihaqqi sayyidil mursalin. Semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tiupkan di airnya, silakan minum, baca bismillah, baca salawat. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Lahir batin mohon maaf, kebodohan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan kita. Titip salam untuk semua keluarganya. Lahir batin mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.